Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novianti Astuti dari kelas 12 MIPA 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang kultur jaringan. Sebelum saya mulai, apakah ada yang tahu apa itu kultur jaringan? Oke, jadi kultur jaringan atau yang bisa disebut sebagai mikropropagasi adalah bentuk perbanyak suatu tumbuhan secara vegetatif, yaitu dengan cara memanipulasi jaringan tumbuhan dalam kondisi aseptik. Aseptik adalah kondisi bebas kuman. Kultur jaringan ini salah satu bentuk dari bioteknologi. Bioteknologi adalah sebuah bentuk teknologi yang memanfaatkan peran dari suatu makhluk hidup, seperti manusia memanfaatkan makhluk hidup lainnya untuk bertahan hidup. Contohnya seperti untuk memenuhi pangan dan juga kesehatan. Bioteknologi juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional memanfaatkan mikroorganisme secara langsung dengan metode yang sederhana. Dan terdapat ilmuwan asal Prancis yang bernama Louis Pasteur adalah penemu pertama yang menemukan bahwa minuman anggur bisa terfermentasi dan juga bisa busuk dikarenakan mikroorganisme. Dan setelah puluhan tahun, ilmuwan-ilmuwan lain dapat menciptakan beberapa larutan kimia seperti aseton, etanol, asam laktat, dan sebagainya dengan memanfaatkan mikroorganisme. Bioteknologi akhirnya berkembang dan menciptakan bioteknologi yang kedua, yaitu bioteknologi modern, dengan memanfaatkan organisme secara tidak langsung, dengan metode yang lebih rumit, yaitu rekayasa genetika. Dan di sini terdapat tabel sebagai pembeda antara bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Yang pertama, di faktor pembedanya ada peralatan dan teknologi yang digunakan. Yang kedua ada biaya produksinya, yang ketiga ada produk yang dihasilkannya, yang keempat cara pemanfaatannya, yang kelima ada pelakunya, dan yang terakhir ada contoh produknya. Bisa dibaca perbedaan antara bioteknologi konvensional dan juga bioteknologi modern. Sebelum memulai kultur jaringan, kita harus membuat media tumbuh terlebih dahulu. Media yang akan dipakai akan menentukan apakah kultur jaringan dapat berhasil atau tidaknya. Media ini terbuat dari agar dengan campuran garam mineral yang berisikan unsur makro dan mikro, asam amino, vitamin, serta zat pengatur tumbuh. Semua itu ditaruh pada wadah yang sudah disterilisasi agar tidak terkontaminasi. Tahap selanjutnya yaitu tahap inisiasi, atau yang biasa disebut pengambilan eksplan. Eksplan ini juga adalah bagian kecil dari tumbuhan induk yang akan dikembangkan dengan teknik kultur jaringan untuk menjadi tumbuhan yang baru. Bagian yang dapat dipakai yaitu ujung akar, ujung batang, dan juga kambium tanaman, dikarenakan memiliki sifat totipotensi, yaitu kemampuan sel tumbuhan berkembang menjadi tumbuhan yang utuh. Yang ketiga ada tahap multiplikasi eksplan. Eksplan yang sudah diambil kemudian ditanam ke media yang sudah disiapkan untuk dimasukkan ke inkubator. Dan di tahap yang terakhir adalah tahap aklimatisasi. Pada tahap ini tumbuhan dipindahkan ke greenhouse yang bertujuan agar tanaman dapat beradaptasi dengan dunia luar. Kultur jaringan juga memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, tidak membutuhkan lahan yang luas. Yang kedua, tanaman yang dihasilkan akan memiliki sifat yang sama seperti induk. Dan yang terakhir, bisa menghasilkan bibit dalam jumlah banyak dalam waktu yang singkat. Sekian video penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangannya, tolong dimaafkan. Saya Novianti Astuti, pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.